Selamat datang di podcast Masih Bandel 2001 official ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, and comment di channel kita di YouTube, di IG, dan di TikTok di Masih Bandel official. Nah, malam ini kita kedatangan, wah ini kelas-kelas berat ini. If you smell what the rock is cooking. Kelas-kelas berat dalam artian petakilan. Apa? Dua praktisi hukum. Dua praktisi hukum. Dulu zamannya kita masih zamannya kita masih ingusan ya, ini paling bandel ini. Ini paling bandel nih. Belum lagi kalau urusan jalanan. Kalau bilang anaknya balik papan tuh, gak lawan. Si paling laju. Ya, sebelumnya nama saya Vidya Varian, biasa dipanggil Vidi Kurei. Nah, ini sebelah kananku ini. Silakan perkenalkan dirimu, bosku. Oke, saya Arif Wardana, ya alumni juga tahun 2001. Yoi, alumni tahun 2001. Di lingkungan teman-teman biasanya dipanggil Bedel. Ya, lulusan terbaik. Partner saya. Ini partner in crime ya. Halo, saya Sonobianto. Lulusan terbaik juga. Ya, jadi gini teman-teman yang nonton. Ini kita malam ini kalau dibilang ahlinya hukum ya kita juga pernah bandel ya kan. Kita juga terlalu expert di ini hukum, tapi kalau dibilang dari legalitas, koncoku satu ini dia sudah terlegalisir untuk mengenai hukum. Jadi profesinya dirimu sebagai pengacara ya? Pengacara, Pak. Ya. Di mana? Di Peradi, Pak. Organisasi advokatnya Persatuan Advokat Indonesia di bawah pimpinan Oto Hasibuan. Kelas men. Tuh Hasibuan lagi, Bu. Oh, Hasibuan. Tulang, salam kenal Tulang. Saya temannya Arif Tulang. Berarti temannya bapaknya Mirna. Mirna siapa? Adalah. Eskul. Lanjut nih. Ini yang sebelah kanan, ini partner income-nya kita. Safar. Editornya masih bandel. Ini kalau pekerjaan utamanya Sudah enggak. Saya saran ya editornya kami untuk di acara podcast ini. Jadi kalau untuk urusan konsultasi apa segala macamnya, bentuknya dia. Gambar lah, berhubungan dengan gambar boleh. Gambar apa ini? Apapun kecuali gambar yang itu. Gambar jorok. Kebetulan kita malam ini tuh lagi pada ngumpul. Udah, kita temanya ini yuk. Ya konyol-konyolan ya. Konyol-konyolan tapi ya tetap bermanfaat. Nice. Judulnya begini nih. Habis curi motor, malingnya datang ke rumah korban minta STNK. Serius loh, ini valid loh yang ada ya. Valid. Bukan hoax. Valid, Pak. Ini valid ya. Habis curi motor, si malingnya itu datang ke rumah korban minta STNK motor yang dimalingin. Gimana coba? Aku bayangin dia abis bobol tuh pakai kunci T. Dia jalan tuh, udah putar-putar. Tinggalan STNK-nya. Mintalah ke rumah itu si korban. Langsung kau pasti sama BPKB, kenapa nggak sekarang sama BPKB? Pertanyaannya, dikasih apa enggak STNK-nya? Parah, asli parah ya. STNK. Kita masih Memang teman-teman media nih kalau buat Kalau buat judul headline. biar menarik dibaca. Iya, menarik dibaca. Clickbaitnya mantep memang Makanya ya. habis curi motor, maling datang ke rumah, korban tes STNK, dikasih pula. Tinggal jual itu laku. Itu sudah. Jual laku sampai BPKB tinggal jual lah. Tapi harganya tidak kalau ada BPKB ya. Betul. Berarti bisa dijual pretelan dong. Iya. Ya zaman udah Bro. Kalau masih menggilai jalanan ya kan. Pokoknya satu ini nggak bisa lihat betul ngelihat orang lebih kencang dikit aja daripada dia. Kalau dia yang penting nggak peduli motor ada STNK-nya apa BPKB-nya apa. Yang penting maju aja. Yang penting maju. Cuma 30-an gitu yang beli motor. Masih ada kasih 30.000. Kalau kita dulu
Bandelnya trek-trekan aja kan. Iya. Sampai maling Yang motor. kelihatan, ya kan? Nggak sampai Iya maling sih. motor lah. Berat ya kalau dulu nggak ada kepikiran malah maling motor ya. Justru kalau dulu ada banyak maling motor saya yang pertama. Iya, motor kan ada kuncinya. Nah, kunci start. Start dorong. Nah, ada standarnya. Tinggal didorong itu. Orang-orang yang begini nih, ini sebetulnya tuh dari bahasa wartawan kan tadi kamu bilang ya kan? Iya. Wartawan kan? Kalau dari sudut pandang hukum ya tentu kita tidak boleh kita menjustifikasi orang sebelum ada putusan pengadilan. Nah, ini kan namanya berita kan? Iya, itu kan berita. Berita ya bisa saja apa yang disampaikan ini memang benar, tapi faktanya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang masih bisa begitu. Itu dia. Ya, tapi yang menarik dari topik ini adalah bagaimana teman-teman di media ini memframing agar bacaannya itu lebih menarik ya dari judul. Supaya dibaca ya, supaya dibaca. Selama ini kan judul aja kita kan, Judul, isinya kan judul. belum terlihat ya. Iya, benar. Berarti entah itu dari pengadilan justifikasinya ataupun dari pihak kepolisian ya. Ya. Harus seseorang dinyatakan bersalah itu harus sesuai dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Kalau nama asasnya itu presumption of innocent. Oh, lebih serius nih bahasa. Bahasa nih. Kalau ngerti kan? Kamu S2-nya Inggris loh. Temannya Oto. Temannya Oto sih Bun, nggak ngerti. Kamu S2 Inggris loh. Dia kalau masalah hukum boleh lah, cuma kalau masalah kriminal dari sini boleh lah. Nah, sekarang nih, aku tuh nggak bisa bayangin mukanya. Kalau memang beneran nih ya. Iya, kalau beneran ya. Kayak apa sih raut wajah ekspresi muka si pencurinya tuh Begini mungkin. datangin yang punya motor kan, mana STNK nya. Aku mungkin bisa begini, apa datang ke rumah, Bu, motornya hilang, Bu. Oh iya, sini Bu biar lebih bermanfaat. Ya, STNK-nya gak ada ya Iya, sama ada saya. gak ada. Iya, Mungkin. itu asli tuh licik memang berarti orang itu. Kriminal. Pelaku. Kayak apa ekspresinya? Itu sih mungkin pelakunya amatir sih, Bos. Kalau amatir, ngapain dia habis ngambil motor terus balik lagi minta STNK enggak? Amatir sih. Kalau lebih pro mending dipreteli, dijual potong-potongan. Mungkin sama penadahnya. Penadanya ya mungkin. Dari orang di belakangnya ya kan. Penjelasan aja kelihatan Iya, ya, iya. main ya. Nah itu buat yang nontonnya ya, kalau punya kendaraan Dikunci lah, dikunci, bisa. diamankan, nah, dan kalau bisa itu surat-suratnya Dilengkapin. jangan taruh, pertama dilengkapin, Iya. ya kan, dilengkapin, dan kedua jangan ditaruh atau diletakkan di bagasinya motor. Iya, ya. Ketika motor mau dicuri, itu Menang. malingnya itu dapat komplit sudah, Menang banyak, menang banyak. Karena itu ada namanya tadi yang bilang tadi Sar ya, penadah. Penada. Walaupun mau ibaratnya nggak sama BPKB, tetap aja tuh motor lah. Lumayan. Mungkin kalau sama BPKB mungkin harganya bisa 100% kali ya. Jadi kalau motor aja berapa? Motor aja berapa? Kalau motor itu tergantung jenis apa nih. Ya metik lah. Kayak motor lah ya. Itu kan persen aja kalau motor aja. Kalau motor itu 50% bisa. motor itu mungkin lakunya cuma 30%-an lah. 30%. Sama BPKB mungkin 50%. Sama STNK 50%. Berarti kalau sama BPKB 100. STNK 100 kalau sama BPKB lengkap. Pajak mati tapi. Berapa? Pajak ditanggung, tidak ditanggung pencuri, ditanggung penada. Anjing kesannya aku nih. Karena memang kamu tuh dari dulu tuh kan suspek. Tersangka. Dari zaman sekolah kan kamu Ya, dia kenal tersangka, terus ya. tersangka. Iya kan? Sampai sekarang ke bawah. Apa itu berita kedua? Parah. Kades atau kepala desa nih. Di Demak itu Jawa Tengah. Pakai dana desa untuk pertama karaoke dengan 4 perempuan pemandu lagu. Penyakit ini, Pak. Penyakit ini. itu, Bos. Penyakit Penyakit personal ya. Personal ya. Apalagi dengan pemandu lagu. MC ya. 4 lagi. 4 lagi ya.
Karena ngeri-ngeri sedap Pak, jadi kepala desa sekarang nih Pak. Kok bisa? Iya, karena dia punya otonom kan untuk mengelola dana desa. Iya. Ya. Lagi yang nilainya fantastis kan, sampai miliaran. Sampai miliaran. Sampai miliaran rupiah dipegang oleh seorang kepala desa. Ya mohon maaf aja, mungkin kepala desanya baru pertama megang Iya. uang banyak, Kaget gitu. kaget, ya kan. Imannya juga lemah. Imannya juga kaget. Imannya juga kaget. Naluri laki-lakinya, Iya. bandelannya, Iya. bandelannya timbul. Baru pegang uang banyak ya. Uang Pak, wah royal. Tapi kalau kepala desa itu sama kayak lurah enggak? Pilkades Pak, sama. Kepala desa. Kalau Pilkades berarti dipilih juga ya? dipilih oleh masyarakat. Berarti masyarakat umum. Iya, Basicnya dia tuh. jabatannya setingkat dengan lurah. Bedanya kalau lurah itu PNS Pak. PNS. Mantan anak lurah Pak. Biasa kayak gitu kalau dana tuh berarti miliaran ya kan? Kan judulnya kan membangun si desanya dia. Iya. Membangun desa. Ya wajar lah, kilaf. Iya, akhirnya dana desa dialihfungsikan. Karaoke. Terus lagunya? Iya, Mama Muda pasti, Pak. Habisnya ada lagu Mama Muda di sini. Lanjut ya. Lanjut. Apa lagi nih? Jadi tadi yang kedua tadi tuh Pak Kades tuh. Pak Kades, Jadi yang buat, iya. nah buat yang nonton ini, yang dia tuh pemimpin-pemimpin ya, Iya, desa, iya. perusahaan. Tolong namanya tuh dana-dana bantuan itu ya, yang harusnya tuh buat masyarakat Masyarakat. umum. Tolong ya, jangan. Kasihan. Bukan kasihan orang lain, kasihan dirimu sendiri, keluargamu bos. Malu, Pak. Malu pertama. Jadi headline berita ya. Nah, belum lagi korupsi-korupsi tuh kan. Itu korupsi tadi itu Pak. Iya, salah korupsi kan? Bukan sih, Pak. Bukan. Kalau korupsi yang penting memberikan rumah di mana. Iya sih, benar. Habis ya, pakai Jelas ya kan. Sekarang kalau dikasih LC, terus LC-nya punya duit nih. Udah masa tuh polisi nyariin LC kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Suruh ganti rugi nggak mungkin pas sudah saya berikan gini-gini. Nggak mungkin. Benar. Jadi ya tolonglah ya. Iman juga sih, Bos. Iya. Ya itu tadi bilang Arif tuh. Iya, benar. Manusianya ya Manusia. kan? Manusianya. Cuma manusiawi sih kalau ketemu uang banyak sih. Makanya sebelum jadi pejabat, Ya. kuatkan iman. Iman, Pak. betul. Jadi tahun depan fix ya. Fix. Iya. Aku bilang tahun depan fix ya. Ini lanjut yang ketiga nih. Kocak. Judulnya ya. Kocak. Di Tribun News Maker.com. Sorry. Di Tribun News Maker.com. Berita viral, kocak. Pencuri gasak 200 sepatu. Iya. Nggak tahu nih dicurinya tuh di mana, di toko kah, di pabrik, nggak Iya. tahu, yang nggak jelas di sini ya. Iya. Ternyata sebelah kanan semua. Rugi sampai dengan 190 juta. Nasibnya kini tragis. Ikio piye? Ini KTP nih Pak. KTP. Karena tapi pintar maksudnya. Itu masuk ajar tuh, ada tapi pintar. KTP, kada itu tidak. Tapi pintar gitu ya. Kada tapi pintar. Itulah mau ya diambil itu sudah dalam box ya kan, enak sepaket, jual juga enak ya kan. Kadang itu Apa? pengalamannya. Pengalaman mendampingi. Mendampingi pernah dapat berarti ya, klien yang begitu ya. Yang Nah, kasus kalau begitu ya. dari segi sudut pandang hukum kan kita tidak boleh menolak perkara. Ya. Tugas kita kan mendudukkan perkara ini biar benar gitu. Dia salah. Salah gue ngomong aja punya perkataanmu. Kalau misalnya kita nanya, Rep gimana ini? Pasti kan pertanyaanmu, kenapa ada yang mau kugugat kan? Wis, sukanya aku bahasamu itu. Jadi ya mungkin karena dia pada saat itu bisa jadi panik. Iya, Panik ngelihat apa yang ada, dia sudah, wah ini saya butuh inilah pokoknya butuh uang, panik ya sudah. kanan Apa yang ada diambil tanpa melihat lagi, tanpa dicek. Nah, maka itu tadi kan kada tapi pintar. Kalau orang pintar pasti dia cek dulu. kanan apa? Oh iya masuk. Oh enggak, satu setel dipasangnya dulu kan. Nah, sekarang aku nanya nih, kalau misalnya yang kasus-kasus kayak gini yang sudah kita bahas dari yang tadi pertama, kedua, ketiga, itu kalau dari mata hukum itu gimana sih? Apakah dia ini para pelaku ini dari segi kejiwaan atau apa sih?
Oke, menurut saya sih ya, Kejiwaan. masuk bagian daripada pekat ya, penyakit masyarakat. Oh, itu istilahnya ya, Iya, pekat ya, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat, di satu sisi juga bukan salah mereka juga. Kebanyakan memang orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang Iya. yang memang dia tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan kan Ah. pekerjaan ini kan agak serius ini, agak serius Iya, ya. agak serius, serius. agak serius. Tapi Tugas dari pemerintah kan, ya. pekerjaan yang layak, tempat Ah. tinggal dan lain sebagainya. Ya karena sesuatu kebutuhannya itu ya dia mau tidak mau yang itu, kecuali tadi yang Kades. kades. Ya. Kalau kades kan pasti pintar kan, Pak? Pasti Iya. lah. Terus kembali ke pertanyaan lagi, apa bisa dihukum nggak ya? Nah, itu. Bisa Iya dihukum kan? nggak ya? Karena tadi kan bilang kan pekat tadi penyakit masyarakat ya, bisa. kan? Tapi kan lebih kejiwaan Ya, kan ya kan? ya bisa dihukum. Nah, cuma kan terkait hukuman ini kan kita harus melihat dari fakta persidangan lagi. Ah, Nah, ada hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan. Kalau misalnya tadi pencurinya tadi, misalnya tadi pencuri sama yang pertama tadi apa? Maling motor tadi. Ya, motor, ada motor sama maling sepatu tadi. Sepatu. Kalau dia ada alasan pembenarnya atau ada hal-hal yang meringankan, misalnya Hmm. saya butuh itu karena kebutuhan ekonomi. saya melakukan itu karena kebutuhan ekonomi ya kan? Kebutuhan ekonomi dan sebagainya, anak saya sakit, butuh biaya pendidikan dan sebagainya. Itu yang kita bela. Oke. Kalau dari sudut pandang pengacara itu yang kita bela, sehingga putusan itu nanti ya kalau bisa ya seringan-ringannya. Ini memang bersalah sih orang. Iya, tapi Cuma ada hal yang lain yang harus dilihat kan Iya. dari segi historisnya. Iya. Kenapa sih dia Kenapa bisa sampai berbuat dilakukan, begitu? iya. Iya. Nah, tapi kalau yang nomor 2 tadi saya sepakat. Aku juga sepakat. Ya diperberat aja sekarang. itu punya masalah umum masalahnya ya. Iya. Buat kepentingan bersama. Itu terus berarti kalau misalnya di persidangan nih, Ya. di pengadilan gitu kan, tetap ada masa hukumannya itu tetap diperhitungkan dalam artian misalnya ada dari segi penilaian kejiwaan kan, atau dari spesialis kejiwaan ada nggak ada kan? Ada. Orang gila tidak bisa dihukum, Pak. Orang gila nggak bisa dihukum. Iya, makanya kita juga Enggak. kalau kita lakukan pembelaan, kita lihat ini orang gila, kita harus buktikan dia gila. Iya. Ya misalnya dari surat keterangan kedokteran atau dari psikiater. psikologis kan Psikologis. pencurian itu ada yang namanya penyakit curi Klepto. itu penyakit Klepto. Pak, dia koleksi sebenarnya itu dikit-dikit ambil barang orang itu bukan dia untuk jual, bukan dia jual, di Memang koleksinya, di koleksinya Lebih kayak anu gitu ya, kayak hobi gitu ya. Kebiasaan, ya. habit. Nah, klepto itu juga nggak bisa dihukum berat, bahkan ada beberapa putusan pengadilan yang membebaskan itu. Cuma dengan syarat ya barang-barang yang dia ambil itu dikembalikan. Iya. Tapi kalau misalnya udah bertahun-tahun, sudah lupa siapa aja barang kita kan siapa aja. Pidana ada masa daluarsanya, Pak. Kalau Gimana? pidana ada masa daluarsanya. Ada luar sana. Ada luar saya. Iya, seseorang tidak dapat dituntut ketika masa daluarsa itu udah lewat. Ya, kalau KUHP yang baru yang berlaku nanti 3 tahun ke depan itu 15 tahun. Nah, terus kayak gini, sorry Rep, aku nanya nih, serius nih. Kalau misalnya kamu diminta jadi kliennya seorang pelaku gitu ya, Iya. atau korban gitu kan, Iya. berarti kamu kalau di persidangan misalnya dia ini korban, kamu jadi jaksa pembela, Enggak. ikut persidangan atau Saya sebagai pengacara? pengacara tetap sebagai penasihat hukum, sebagai pembela. Pembela. Makanya ada namanya nota pembelaan, nota pledoi. Berarti kamu dalam persidangan tuh ada kamu di situ kan, sebagai pengacara Kami ya kan? mendampingi, kami Oh, mendampingi. berarti Nah, pakai jas itu. Sebelum jauh ke sana, saya tentu mempertimbangkan juga. Tidak semua perkara saya terima. Ya. Saya mempertimbangkan banyak. Contoh misalnya kasus pembunuhan misalnya. iya. Kita harus baca juga itu. Ini kalau kita bilang gini, kita harus lihat dari sisi si korban kan. Iya, berarti harus subjektif kan? Ya, tetap harus subjektif. Ya walaupun kita tidak boleh menolak satu perkara, tapi kita dengan hati nurani boleh kita diperbolehkan. Diperbolehkan untuk menolak. Nah, itu dia. Jadi buat yang nonton nih, buat yang nonton misalnya ada kendala dari segi hukum, silakan komunikasi ke kami untuk mengenai kontak personnya Arif atau langsung ke beliau. Buat kalian berdua terima kasih untuk Makasih. infonya. Semoga apa yang kita bahas malam ini, Iya. apalagi mengenai hukum bisa tersampaikan kepada para penonton ya. Dan buat para teman-teman yang nonton,
jangan lakukan kejahatan, tidak baik. Ya enggak lah. Iya kan? Ya kan terjadi nggak tahu. Iya, Semua itu kan terjadi karena Iya, apa- situasi, ya kan? Apakah Betul nggak? jangan Bang jangan Napi, Bang Napi. jangan jahat jadi orang. Yang jahat itu cukup dia aja yang jahat sama aku. Hidup jomblo. Jomblo. Kamu jahat, Mas. Oke, buat yang nonton jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa misalnya untuk ada yang mau dari yang nonton atau dari teman-teman yang lain ada yang mau promote produk Apa ataupun aja. jasa, silakan kontak ke kita bantu promote di sini. Dan sampai ketemu lagi di podcast Masih Bandel. 2001. Siap.